dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita masuki hadirat Tuhan yang kudus. Mari tanggalkan sejenak setiap beban pikiran kita, setiap beban yang membebani kita, mari kita tinggalkan sejenak. Arahkan hati kita pada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bersama untuk kita satu dalam doa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari-hari ini, untuk sepanjang hari ini Tuhan, untuk penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau juga sudah hantarkan kami Tuhan di tempat ini dengan keadaan yang sehat ya Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati untuk beribadah bersama Tuhan. Untuk kami Tuhan memasuki tahta kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang sucikan Tuhan, Engkau yang layakkan Tuhan setiap pujian kami, setiap sembah kami. Dan biarlah itu menjadi persembahan yang berkenan bagi Engkau Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap kami yang hadir di tempat ini. Berkati Tuhan setiap jemaat yang mengikuti secara online Tuhan. Kau berkati semua Tuhan tanpa itu terkecuali Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sucikan Tuhan setiap kami Yesus. Terima kasih Bapa. Mari angkat setiap pujian sembah kita. Mari ucapan syukur dari dalam hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Hati kami kan tetap bersyukur, hati kami kan tetap menyembah-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu. Glory, glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
Bapa yang mulia Tuhan, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi nyatakan, kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Biarlah ini menjadi penyembahan kami padamu Tuhan. Segenap hati kami, segenap hidup kami Tuhan. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Ku balas segala kebaikan-Mu.
memuji-Mu. Glory, 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 haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji nama-Mu. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Glory, glory, haleluya. Kami berserah di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari tinggikan suara-Mu, mari sembah Tuhan kita. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau setia, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, amin. Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau setia, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, setia, Kau mulia, Kau setia, setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya, glory, glory to God. Haleluya. Bapa, Kau setia Tuhan dalam setiap hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau lah yang terpusat dalam hidup kami Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan Allah dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi bersuka cita, kami mau lebih lagi bersemangat dalam memuji nama-Mu Tuhan. Bilang Kau yang lewat setiap kami Tuhan, tempat ini Tuhan, Kau bakar setiap jiwa roh kami Tuhan, terus semakin terbakar di dalam-Mu Yesus. Dan kami percaya Tuhan, biarlah kuasa-Mu mengalir Tuhan tempat ini. Yang sakit Tuhan disembuhkan Tuhan, yang beban berat Tuhan Engkau beri kelegaan baru Tuhan, yang sedang mengalami banyak pergumulan Tuhan Engkau tolong Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak ada satu pun yang terlewat Tuhan di tempat ini Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau siap Tuhan lebih lagi dalam memuji Engkau Tuhan. Mari semua umat Tuhan yang percaya, kita sambut Tuhan Yesus kita, Raja di atas segala raja. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya udah bersama untuk kita bagi berdiri. Sapa kanan kiri kita, kamu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati engkau. Yesus kita dahsyat. Haleluya.
Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang maha baik, amin. Anugerahnya kekal untuk selamanya, amin. Kasih setianya untuk selamanya, amin. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi nyatakan Tuhan Yesus kita baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan kita Tuhan yang baik. Mari kita imani, mari kita percaya Tuhan Yesus baik selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya yang dibesarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan kau baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Anugerah-Mu Tuhan kekal untuk selamanya. Haleluya. 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 Apapun musim dalam hidup kita yang sedang kita lewati, kita tetap percaya Tuhan kekuatan kita dan mazmur kita, amin. Sampai selamanya hati kita akan terus tetap percaya pada Tuhan. Amin. Hatiku percaya.
Mazmurku, dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sari semua nyatakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan kami percaya, hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kasih setiamu tak pernah pergi dari kami Tuhan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Serah-serah kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Seperti pujian tadi, hati kita akan tetap terus percaya pada Tuhan apapun kondisinya, apapun musim kehidupan yang sedang kita alami. Dan kami mau tetap terus bersyukur Tuhan, bersyukur senantiasa. Sebab kami yakin Tuhan, ketika kami bersyukur Tuhan, ada mujizat terjadi Tuhan dalam hidup kami, dalam pelayanan kami Tuhan, dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi
besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin Tuhan, haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya Tuhan. Kami mengagumi perbuatan-Mu yang ajaib dan besar. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Waktu dan tempat saya persilakan untuk hamba-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu.
kami limpah dengan syukur akan kebaikan-Mu Tuhan. Hati kami berlimpah syukur akan kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk tangan-Mu yang senantiasa menopang setiap langkah hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu yang begitu nyata dan sempurna atas kami. Terima kasih, kami bersyukur Kau Tuhan yang sungguh baik, sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami saat pagi hari ini. Sebab yang terpenting dalam ibadah ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau menopangkan tangan berkat-Mu, Kau menopangkan tangan perkenanan-Mu atas setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan saat pagi hari ini kami yang datang dengan penuh kerinduan untuk kami mau ketemu Yesus. Dan kami mau ketemu Yesus lewat kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan Yesus untuk boleh menjadi juru bicara-Mu Tuhan. Untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Roh Kudus Kau terus berhadirat di tengah-tengah kami. Engkau bekerja atas kami Tuhan Yesus. Engkau bajak tanah hati kami ini untuk boleh menjadi tanah hati yang subur. Sehingga benih kebenaran firman-Mu boleh berakar, tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah. Berkati setiap kami dengan telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih untuk tim pemuji pada pagi hari ini. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, sehat semuanya nggih? Puji Gusti. Sekalipun beberapa hari ini udaranya cukup dingin, anginnya cukup sembribit, namun pagi hari ini tidak mengurangi semangat kita untuk datang ke rumah Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tahun 2025 hidup dalam syukur, berbuah dalam kasih dan berkat Tuhan. Dan diawali dengan bulan Januari ini hidup dengan penuh syukur akan kebaikan Tuhan. Amin. Kalau kita bersyukur itu dalam kondisi kita baik-baik saja, tubuh kita sehat-sehat saja, keadaan ekonomi kita baik-baik saja, keluarga kita baik-baik saja. Kira-kira bersyukurnya enteng enggak Bapak Ibu Saudara? Gampang banget ya. Haleluyanya keras banget enggak Bapak Ibu Saudara? Keras ya. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang sebaliknya, ketika kita harus mengucap syukur, ketika di rumah berasnya itu enggak ada. Kemudian ketika dompet itu yang penghuninya tinggal gambar apa toh sekarang itu yang paling kecil, mohon maaf soalnya saya enggak pernah pegang uang cash, sombong banget. Apa Patimura, dalamnya Patimura ya. Kalau dulu itu gambar temannya Michael itu, kuku kakak gitu. Kira-kira bisa enggak ya mengucap syukurnya kita
dengan oh haleluya Tuhan terima kasih, sekalipun di dompetku itu isinya pati murah semuanya berjajar dengan rapi. Sekalipun beras di rumah itu sudah tidak tersisa lagi. Sekalipun besok anak sudah merengek-rengek, mah sepatuku jebol mah. Sekalipun keadaan keluarga sedang tidak lagi harmonis, kira-kira mengucap syukur itu bisa sekencang, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesonaku. Bisa kenceng gak ya? Amin. Bisa. Amin. 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 Terima kasih Tuhan, saya tutup khotbahnya hari ini. Sudah selesai. Puji Tuhan. Karena saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini bukan hanya mendengar tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Oh, puji Tuhan yang kedua kali. Lah terus saya ngomong apa di sini? Udah pada pinter-pinter semua. Amin. Amin. Miliki iman sekalipun Bapak Ibu. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, kambing domba sudah tidak ada. Tetapi aku akan tetap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Aku akan tetap memuji Tuhan. Aku tetap akan bersyukur kepada Tuhan karena perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, mengucap syukur. Sekalipun kadang itu sepele, saya pernah Bapak Ibu berdoa pagi-pagi, saya belum terlalu itu apa ini ya masih imannya masih biasa-biasa saja. Susah banget mengucap syukur Bapak Ibu. Keadaan sedang ruwet. Saya doa Bapak Ibu, tapi saya disuruh mengucap syukur enggak sampai enggak bisa ngomong mengucap syukur. Saya cuma nangis. Mengucap syukur nangis. Saya nangis, saya enggak bisa ngomong apa-apa. Saya nangis aja. Tapi ini menjadi bagian penting, mengucap syukur ini menjadi bagian penting bagi orang percaya, bagi anak-anak Tuhan. Karena dengan mengucap syukur kita menunjukkan rasa terima kasih kepada Tuhan atas segala yang kita terima. Dengan mengucap syukur itu berarti tanda kita setuju, Tuhan aku setuju dengan rencanamu dalam hidupku. Dan inilah kalau pada zaman perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, korban syukur itu kita harus mengorbankan sesuatu, artinya harus bayar harga. Kita mengorbankan kambing, domba, burung sebagai korban syukur kita kepada Tuhan. Tetapi ketika perjanjian baru semuanya sudah dibayar lunas oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Korban syukur kita itu seperti ini, kita harus mengorbankan diri kita. Korban syukur ketika saat terberat sekalipun di dalam kehidupan kita, mulut kita, hati kita mengucapkan syukur dan terus mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dan terus beriman bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus baik. Itu korban syukur Bapak Ibu. Sekalipun hatinya berat, aku ini habis kehilangan. Aku ini sedang kekurangan, aku ini sedang membutuhkan pertolongan, aku ini mengalami kekecewaan, aku ini mengalami kepahitan, tetapi dari mulut kita, setulus hati kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Itu korban syukur. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan mengucap syukur
adalah kunci. Nanti kita baca bersama dalam Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Amin. Dan bersyukurlah. Bahasanya itu mengucap syukur itu ekaristeo, Bapak Ibu Saudara. Dari dua kata, kara artinya sukacita, dan karis itu kasih karunia. Kara dan karis. Oh ya, ada ya itu ya. Nah, berarti ketika kita mengucap syukur, kita itu berterima kasih atas sukacita karena anugerah dan karunia yang daripada Tuhan. Karena keselamatan dari Tuhan Yesus, kita dilimpahi oleh anugerah. Maka alasan inilah mengapa kita harus mengucap syukur, karena itu sudah menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tanda ketaatan kita sebagai orang percaya, kita harus mengucap syukur, kita harus berterima kasih. Benar mboten? Karena kalau kita tidak berterima kasih, karena kalau kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang mengucap syukur, itu tanda maaf kata Bapak Ibu, kita adalah pribadi-pribadi yang enggak tahu terima kasih. Kalau kita enggak mengucap syukur. Dan firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal. Terserah Bapak Ibu mau senang, mau sedih, mau nangis, mau ketawa, mengucap syukurlah. Karena semua yang terjadi itu atas kontrolnya Tuhan. Karena semua yang terjadi itu atas izinnya Tuhan. Oleh sebab itu sebagai orang-orang percaya, mengucap syukur itu tanda kita setuju akan perbuatan Tuhan. Yang pastinya semuanya mendatangkan kebaikan. Yang pastinya perbuatan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua. Kalau di luar negeri itu Thanksgiving itu tanggal berapa toh? Memperingati Thanksgiving Day, hari mengucap syukur, hari berterima kasih. Mereka punya momen-momen seperti itu Bapak Ibu. Kalau Indonesia belum ya, belum banyak. Sekalipun ada beberapa gereja itu melakukannya. Karena mengucap syukur itu tidak menunggu hari. Betul? Mengucap syukur itu setiap saat, setiap waktu. Kita mau mengucap syukur. Tapi ya enggak masalah, karena ada hari untuk memperingati, berarti memang harus diperingatkan. Kita harus diperingatkan untuk jangan lupa mengucap syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur? Satu, bentuk ketaatan atas kehendak Allah. Kemudian yang kedua, memperkuat iman kita. Menyadari bahwa kita terbatas, tetapi kuasa Allah yang tidak terbatas. Tadi sempat saya singgung. Ketika kita mengucap syukur itu tanda kita percaya atas rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Kita percaya
bahwa Tuhan peduli akan kehidupan kita, itu mengucap syukur Bapak Ibu. Dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19 itu bercerita tentang 10 orang yang sakit kusta, di mana 9 orang yang sembuh itu tidak kembali kepada Tuhan, hanya satu yang sembuh. Hanya satu yang kembali kepada Tuhan, dia tersungkur, kemudian dia mengucapkan terima kasih, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dari 10 orang sakit kusta, 10-nya sembuh dan hanya 1 orang yang datang kepada Tuhan. Ya, semuanya sembuh dari penyakit kustanya, tapi hanya 1 yang kembali kepada Tuhan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Seringkali itu terjadi Bapak Ibu. Kalau kita sudah happy, sudah senang, kita lupa. Padahal ketika kita datang kepada Tuhan, ketika 1 orang sakit kusta kembali kepada Tuhan, mengucap syukur, apa yang terjadi? Bukan hanya jasmaninya yang sembuh, tapi juga rohaninya sembuh. Tuhan katakan, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Yang kedua, memperkuat iman kita. Nah, pertanyaannya kenapa saat ini banyak manusia yang lupa mengucap syukur? Coba sekarang banyak ya, kita dengar banyak orang mengeluh, sambat bahasa Jawanya, Mbak Tere. Mengeluh itu bahasa Jawanya sambat. Mengeluhkan diri sendiri, mengeluh sama Tuhan. Karena mereka mengandalkan kekuatannya. Mereka merasa bisa, aku bisa tanpa Tuhan. Makanya mereka enggak mengucap syukur. Aku bisa kok, aku bisa bertahan sampai sekarang ini. Aku bisa menjadi wanita yang kuat, aku bisa menjadi laki-laki yang kuat. Rumah tangga ini bisa berdiri karena aku memang bisa menjadi pemimpin bagi keluarga. Sehingga mereka lupa mengucap syukur. Mereka tidak menyadari bahwa manusia ini terbatas. Mereka enggak menyadari bahwa kekuatan mereka, kekayaan mereka, kepandaian mereka, apapun yang dimiliki oleh manusia itu semuanya terbatas. Mereka merasa menjadi, ya tadi, merasa bisa. Itu yang membuat manusia lupa bersyukur. Yang kedua, kurangnya iman. Karena tadi memperkuat iman, maka orang yang lupa bersyukur itu adalah kurang iman. Apa bisa ya? Mosok cukup berdoa kepada Tuhan masalah selesai. Aku tidak perlu campur tangan Tuhan. Ini terlalu biasa, nanti. Nanti kalau aku sudah mentok sana sini, masalahku kayaknya enggak ada jalan keluar, baru nanti Tuhan. Bacot tele-tele dulu Bapak Ibu. Bacot terkapar, baru minta tolong sama Tuhan. Yang kedua, faktor dari diri sendiri, kesedihan. Kesedihan yang mendalam, merasa diri paling menjadi korban Bapak Ibu, merasa diri paling menderita, itu biasanya juga orang lupa bersyukur. Kayak dia merasa gak punya Tuhan, aku ini loh hidupku terlunta-lunta, kayak hidupnya itu paling menderita sedunia. Dia gak menyadari bahwa di bawahnya mungkin ada orang yang lebih menderita. Dia enggak sadar. Di bawahnya lagi ada orang yang menderita tapi enggak berkeluh kesah
seperti Dia. Kemudian kebencian, dendam. Ini orang dari faktor dari diri sendiri. Dalam tekanan, depresi. Orang depresi itu biasanya orang yang gak pernah mengucap syukur. Bagaimana mau mengucap syukur? Dia merasa paling tertekan di dunia, masalahnya paling berat. Kemudian merasa tidak berharga. Padahal kalau kita menyadari kasih karunia Tuhan cukup buat kita. Kasih karunia Tuhan yang membuat kita yang tidak berharga ini menjadi berharga. Oh, akan dibalik pola pikirnya. Aku sudah banyak menerima daripada Tuhan. Oleh sebab itu aku bersyukur. Aku berharga, aku diberkati. Pasti akan mengubah pola pikirnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita menyadari bahwa Yesus Kristus mati buat kita, menanggung segala kutuk kita, segala sakit penyakit kita, maka kita akan menyadari. Dan dari mulut kita ini bukan kata-kata sungut-sungut, bukan berarti kata-kata meratap, mengeluh, tetapi pujian kepada Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Ini firman Tuhan Bapak Ibu, Mazmur 100 ayat 4 nggih. Tuhan sudah memberikan kunci untuk kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kuncinya apa? Masuk gerbangnya dengan bersyukur. Kalau saya pelajari Bapak Ibu, tidak bersyukur itu adalah kejatuhan daripada setan. Bapak Ibu tahu setan itu dari apa? Setan itu sebenarnya siapa? Setan itu tebel banget. Setan itu adalah malaikat Tuhan. Kalau kita melihat setan itu di film-film itu yang matanya merah, ada taringnya, gitu ya. Gitu nggih? Benar nggak biasanya gitu? Tetapi malaikat itu sebenarnya setan itu sebenarnya adalah malaikat yang namanya, kalau di Alkitab bahasa Indonesia enggak ketemu, yang adanya di kitab bahasa Inggris yang KJV. Lucifer Bapak Ibu, diciptakan dengan segala keindahannya. Diciptakan Tuhan begitu indah. Nanti belajar di pemuda tingkatan-tingkatan malaikat, jenis-jenis malaikat. Dan tugasnya itu memuji, menyembah Tuhan. Itu paling dekat dengan tahta daripada Allah. Di dalam tubuhnya itu ada alat-alat musik yang dipakai untuk memuji, menyembah Tuhan. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia menginginkan bahwa dirinya itu sama seperti Allah. Artinya apa? Malaikat ini enggak bersyukur dengan apa yang ada di dalam dirinya. Dan hal itulah yang menjadi murkanya Tuhan. Hal itulah yang membuat malaikat diusir dari Taman Eden. Karena enggak bersyukur. Dari semua malaikat, Tuhan menciptakan begitu indahnya. Tempat yang terbaik yang diberikan. Saat ini, coba cek. Ketika kita tidak bersyukur dengan apa yang saat ini kita alami, apa yang saat ini yang ada dalam diri kita. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Menjadi pribadi-pribadi yang tidak mengucap syukur, menjadi awal kejatuhan kita. Kita enggak mengakui Tuhan lagi dalam kehidupan kita. Seolah-olah seperti remeh Bapak Ibu mengucap syukur itu. Tetapi ketika kita tidak mengucap syukur, berarti itu sama dengan kita mengingkari kehadiran Allah, kepedulian Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ngeri enggak tuh?
Bahaya ya, bahaya banget. Ketika kita enggak mengucap syukur, kita mengingkari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Akibat tidak mengucap syukur, kehilangan hubungan dengan Tuhan yang berakibat murkanya Tuhan. Tadi saya katakan, ketika kita datang ke bait, kita masuk gerbangnya bersyukur, kita datang ke dalam kehadirat Allah. Kita membawa kunci itu, yaitu mengucap syukur kepada Tuhan. Masuk gerbangnya dikasih kunci, mengucap syukurlah. Makanya di gereja kita pasti yuk bersama-sama kita mengucap syukur. Bukan sebuah kebiasaan, bukan sebagai hafalan, tetapi bagaimana kita kita memberikan isi hati kita. Memang ini yang terjadi. Tuhan terima kasih buat sekalipun kayak anak kecil ya. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat pasangan hidup, terima kasih buat anak-anak. Sekalipun di rumah embuh, dek mau di rumah diunek-unek ke bojone, di rumah anaknya dereng kele, tapi kita mau mengucap syukur. Artinya tandanya kita Tuhan matur nuwun buat berkat-Mu. Seperti bangsa Israel, bagaimana Tuhan membinasakan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-10, bagaimana Tuhan membinasakan bangsa Israel. Bangsa Israel itu bangsa yang benar-benar melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana pemeliharaan Allah atas kehidupan bangsa Israel. Mereka melihat tiang awan dan tiang api yang menyertai. Mereka melihat laut Tebero yang terbelah supaya bangsa Israel bisa lari dari kejaran bangsa Mesir. Mereka melihat. Tetapi ketika sedikit masalah yang terjadi, apa yang dikatakan? Mereka bersungut-sungut. Raitok panganan, mereka bersungut-sungut. Padahal selama perjalanan Tuhan selalu memelihara. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Mereka bersungut-sungut. Aku pendak dino mangan. Di sini aku kelaparan, di Mesir aku mendapat roti dan makan daging. Padahal Tuhan gak pernah terlambat untuk menolong mereka. Akhirnya ya itu, menemui kebinasaan. Itu yang didapati. Menemui murkanya Tuhan. Pada bangsa Mesir melihat pemeliharaan Allah terjadi. Pengen maam roti, Tuhan datangkan roti. Pengen maam daging, Tuhan kirim burung puyuh jatuh di kemahnya. Telepok, dimasak. Sangar ya. Sangar ya Bapak Ibu. Lawan katanya bersyukur, mengucap syukur itu kufur nikmat. Kalau orang Muslim itu kufur nikmat. Mengingkari, bersungut-sungut, meratapi, mengeluh. Ya ini sama yang dilakukan bangsa Israel. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tepuk pundak kiri kananmu, stop sambat ya, stop ngeluh ya. Medeni Bapak Ibu, bahaya karena mendatangkan murka Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, kehilangan berkat Tuhan. Ya jelas, bagaimana seorang yang sudah tidak memiliki hubungan atau hubungannya terputus dengan Tuhan, terus minta berkatnya Tuhan, enak aja. Kayak yang sering saya ilustrasikan itu. Orang sering kali gini, ada orang yang naik ke gedung yang sangat tinggi, kemudian dari atas dia melihat orang banyak, dia taburin uang. Uang kertas ya, uang logam klotak-klotak nesu gitu. Ditaburi uang, wah orang langsung ngambil uang, duitku, dia ngambil uang seperti itu, langsung cepet-cepetan, nggak lihat siapa nih yang ngasih uang, enggak. Tapi kemudian yang buang uang tadi ngambil batu, kemudian batunya dilempar di bawah,
Coba, pasti langsung balik ke atas. Siapa nih yang buang batu nih? Orang kerjaan ya ini ya. Pasti gitu. Tapi jangan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan beri berkat, oh Tuhan terima kasih, haleluya. Tapi begitu masalah itu datang, ora gereja-gerejonan, ora Tuhan-Tuhanan, ora doa-doanan, rasa nyembah-nyembah, rasa persembahan, rugi. Mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi enggak di sini. Enggak ada di sini, enggak ada. Kemudian hidup penuh keluhan. Akibat tidak mengucap syukur, hidupnya penuh keluhan, ya jelas. Dan Bapak Ibu ketahui. Kemarin saya baca jurnal ketawa. Ternyata mengeluh itu nular, Bapak Ibu. Wes, kumpul loh. Sing isine dari saya cerita. Bu Susi, ya ampun Bu, sedih anak angel andan-andanane. Oh enggak usah Bu Susi, pas di sekolah we. Nanti Bu Susi enggak pernah sambat. Susi oke. Di sekolah. Mah ya ampun aku judek aku. Duwe anak ora iso dikongkon. Lah piye to Mah? Kuwi lho, Joshua kuwi Mama, aku pulang sekolah yo kesel yo karo ndulang deknen aku ngelak. Minta minum. Jos, Mama ambilke minum jos di kulkas jos. Mama sehat. Mama tangannya enggak sakit kan? Enggak, kenapa? Lah kan bisa ambil sendiri. Wes dari mulai curhat nih. Joshua itu gini. Lah ya podo Mah. Anakku ya ngono. Anakku juga seperti itu Mah. Wes neng omahku ya ampun sithik-sithik Mah. Nek ono mamae ya ampun. Kelete kaya ular keket ngantek ra iso ngopo-ngopo aku. Nganti aku ning nggon kamar mandi wis ditunggoni ning ngarep kamar mandi karo nangis-nangis. Coba to. Bar kuwi gini, lah kok ya ora beda. Nulare cepet banget Bapak Ibu. Wis to. Sambat utang. Bu, mbok aku Bu. Duitmu Bu nyerempet duitmu. Alah Bu, aku inde masalah lho Bu, ngene iki. Walah Bu sama Bu. Aku ki yo ndek wingi ditagih. Wis toh. Wis. Coba saja. Tapi itu bagi orang dunia. Tetapi anak-anak Tuhan di sini tidak. Ketika mereka mengeluh, kita memberikan, oh Tuhan Yesus baik Bu. Kita berdoa bersama ya, Tuhan pasti tolong. Luar biasa. Sebab di sini adalah para pelaku firman. Amin. Jadi akibat dari mengeluh ini tadi tidak terjadi. Karena di sini sudah stop mengeluh. Curhatnya sama Yesus. Setuju? Yuk tepuk pundak kiri kananmu, stop ngeluh, curhatnya sama Yesus. Waduh, waktu nih itu ya. Kuasa mengucap syukur. Luar biasa, mengucap syukur. Berkat mengucap syukur, kuasa di balik mengucap syukur itu Bapak Ibu Saudara. Satu, tadi ya, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, otomatis ketika kita mengucap syukur, kita punya kunci gerbangnya tadi mengucap syukur untuk kita mendekat kepada Tuhan, untuk diam dalam hadirat Tuhan. Otomatis ketika kita mengucap syukur, kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena kita menyadari kita terbatas, kita perlu Tuhan, kita perlu Yesus, kita perlu Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Tuhan Yesus bekerja di dalam hati kita. Maka Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam hatinya Tuhan. Itu kuasa yang pertama. Yang kedua, beroleh berkat. Tapi ada prinsip-prinsipnya Bapak Ibu. Beroleh berkat pengampunan, berkat ketersediaan, mujizat. Dengan mengucap syukur, kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Amin.
Dengan mengucap syukur, kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kisah 5 roti dan 2 ikan. Ingat Bapak Ibu, sebelum Tuhan Yesus membagi-bagikan banyak orang, 5.000 orang laki-laki, belum termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Kemudian Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan tersebut, dan sebelum dibagi-bagikan, sebelum disobek-sobek, Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Allah untuk berkat, untuk 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang lebih dan sisa 12 keranjang? Mengucap syukur. Amin. Nanti dibaca di rumah. Mengucap syukur. Murid-murid fokusnya apa yang menjadi kurangnya. Ini kurang Tuhan, 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Tuhan Yesus berbeda. Yang saat itu Tuhan Yesus lakukan mengucap syukur dengan apa yang dimiliki, apa yang ada, apa yang saat ini dipegang. Itu kuncinya. Mujizat terjadi. 5 roti dan 2 ikan sanggup memberi makan 5.000 orang lebih, dan sisa 12 keranjang, dan mereka makan sampai kenyang. Mengucap syukur Bapak Ibu. Apa yang ada, apa yang kita miliki saat ini, ucapkan syukurmu. Wes nyat bojoku ki angel banget andan-andane. Wes watake ra iso diubah. Mengucap syukur. Anakku kuwi ya padha wae karo pake. Walah kok kabeh karo pake. Lah terus dhek apik dhewe. Mengucap syukur buat keluarga. Mengucap syukur buat pekerjaanmu. Walah lah piye wong blonjo ya sakmene iki. Wis to. Lakonono sik. Mengucap syukur dilakoni, disyukuri. Itu Tuhan yang akan bekerja. Amin. Setuju? Jangan sidik-sidik, oh lah wong iki ra cukup lho iki lho. Sakmene iki lho ra cukup. Ya wis ra cukup tenan. Ada tangan yang tidak kelihatan yang pasti akan menolong Bapak Ibu. Karena kita sedang mempertaruhkan iman kita ini loh. Aku mengucap syukur Tuhan. Aku percaya duit ini cukup untuk kebutuhanku selama seminggu. Aku percaya dalam nama Yesus. Kita mempertaruhkan iman. Wes, apa langsung mengucap syukur bertambah uangnya? Enggak. Tapi tangan yang tidak kelihatan yang akan menolong kita. Amin. Contoh dari Tuhan Yesus lagi, ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus Bapak Ibu. Tuhan Yesus juga berdoa. Tuhan Yesus juga mengucap syukur. Dan apa yang terjadi? Lazarus bukan hanya dibangkitkan. Namun Maria dan Marta melihat sendiri apa yang Tuhan Yesus katakan. Bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Ada kehidupan setelah kematian itu dibuktikan. Sehingga sukacitanya double-double. Mereka melihat mujizat Tuhan dan mereka melihat firman Tuhan dinyatakan atas manusia, atas pada saat itu Maria dan Marta dan juga Lazarus. Lazarus bangkit, artinya bahwa Tuhan Yesus sanggup mengalahkan maut. Ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, ketika Tuhan Yesus mau membagikan roti perjamuan, dipecah-pecahkannya roti dan dibagikan, Tuhan Yesus juga mengucap syukur. Dia mengangkat roti sambil mengucap syukur. Padahal saat itu Tuhan Yesus sedang mau menghadapi apa yang namanya kematian dan kemenangan yang terjadi atas Tuhan. Tuhan Yesus mengalami
ketakutan yang sangat karena 100% manusia, 100% Allah. Kemanusiaannya takut menghadapi kematian, namun di tengah-tengah masalah Tuhan Yesus mengucap syukur. Dan saat ini kita menikmatinya. Kita menikmati keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan lewat kayu salib. Bukti kasih-Nya buat kita saat ini boleh kita nikmati. Kita hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Amin. Bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur Bapak Ibu, tetapi dengan kita bersyukur, kita akan berbahagia. Amin. Pemandangan yang kita nikmati itu tidak akan indah kalau hati kita enggak penuh dengan syukur. Tapi ketika kita bersyukur, kita melihat segala sesuatu itu indah. Pekerjaan berat tidak akan cepat selesai kalau cuma dilihat saja, ya harus dikerjakan. Canda. Oleh sebab itu jangan lupa bersyukur. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengucap syukur. Sebab ada kuasa dalam mengucap syukur. Dan kuasa ini diberikan kepada kita orang-orang yang memiliki gaya hidup selalu bersyukur dalam segala hal. Mari penuhi hidup kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Lewi untuk maju ke depan. Haleluya Yesus. Kita pujikan ini aja, aku mau selalu bersyukur. Haleluya Yesus Tuhan. Kasih karunia-Mu yang terus memenuhi hati kami. Anugerah-Mu yang terus berlimpah atas kami. Menjadikan kami tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur bahkan saat tantangan dan ujian ada di depan kami. Karena justru dalam kelemahan kuasa-Mu menjadi nyata. Karena dalam ujian kami semakin berseru kepadamu dan semakin melekat kepadamu Tuhan. Dalam keadaan sakit kami mau mengucap syukur kepadamu. Karena Engkau telah mati di kayu salib, menanggung segala kutuk, menanggung segala sakit penyakit kami. Dalam keadaan keluarga kami yang kurang harmonis, kami mau bersyukur. Engkau Tuhan pemilik kehidupan kami. Engkau tidak akan membiarkan keluarga kami jauh daripada Engkau, terpecah-pecah. Namun sama seperti ketika Engkau melakukan mujizat-Mu, mengubah air menjadi anggur. Engkau sanggup mengubah keluarga yang ini kurang harmonis menjadi harmonis kembali. Keluarga yang diberkati, keluarga yang mengasihi Tuhan. Mungkin saat ini kami ragu akan masa depan kami. Kami ragu apa yang akan terjadi nantinya. Namun kami mau tetap mengucap syukur. Karena ketika kami mengucap syukur, hati kami beriman dan penuh pengharapan bahwa masa depan di tangan-Mu Tuhan adalah masa depan yang penuh gilang gemilang, masa depan yang penuh pengharapan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya
Kami mau berterima kasih, kami mau mengucap syukur dalam segala keadaan kami. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar. Amin. Amin Tuhan Yesus. Sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, Tuhan Kau sungguh besar. Bersyukur anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri semuanya. Haleluya Yesus Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Biar jemaat saja yang memuji Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Bersyukur kepadamu Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Bersyukur kepadamu Tuhan, Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari ucapkan syukur-Mu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ucapkan syukur-Mu, katakan bersuara, katakan dengan bersuara minimal sampai telingamu mendengar. Mengucap syukur akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mengucap syukur akan karya Tuhan dalam hidup kita. Mengucap syukur atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas pelayananmu, atas apapun yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidupmu. Mengucap syukur bahkan untuk setiap tantangan dan ujian
yang membawa kita semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kejadian kami yang dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau ada menyertai hidup kami. Kami bersyukur ya Aba ya Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam ucapan syukur kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang kami percaya, Kau Tuhan yang dapat kami andalkan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami dengan bersyukur kami mempertaruhkan iman kami kepada Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat dan ajaib itu bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk setiap sakit penyakit yang kami alami. Dan saat ini kami katakan, ketika kami bersyukur, ada kekuatan yang mengalir, ada kesembuhan yang mengalir, kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang paripurna terjadi dalam kehidupan kami. Ketika kami mengucap syukur atas keluarga kami, sekalipun saat ini keluarga kami sedang dalam banyak permasalahan, baik permasalahan keluarga, keharmonisan keluarga, permasalahan ekonomi, namun kami percaya dengan mengucap syukur, kuasa Allah terjadi atas kehidupan kami. Keluarga kami dipulihkan, ekonomi kami dipulihkan, pendidikan kami dipulihkan. Setiap apapun yang menjadi pergumulan kami, Engkau Tuhan yang berkuasa, Kau Tuhan yang bekerja. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami terima blessing ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Anggra untuk firman Tuhan yang luar biasa, untuk kita terus senantiasa mengucap syukur dalam setiap keadaan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Saya undang petugas kolektan untuk segera mengedarkan kantong persembahan. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap sama.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan tangan kita untuk persembahan pada hari Minggu ini. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang luar biasa Tuhan, untuk kami terus diingatkan kembali mengucap syukur dalam setiap keadaan kita, untuk terus Tuhan mengandalkan Engkau di setiap musim kehidupan kita. Dan kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini supaya boleh menjadi alat untuk kemuliaan-Mu, boleh memperlebar kerajaan surga-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang mengelola keuangan ini Tuhan, kiranya Engkau yang memberi hikmat dalam mengelola keuangan persembahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan persembahan kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan warta jemaat pada bulan Januari. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Kita memasuki tahun baru, tahun 2025, dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau 2024 Tuhan sudah pelihara kita, Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah memberkati kita. Kita memasuki bulan Januari di tahun 2025, dan kita percaya bahwa tahun 2025 adalah tahun bersyukur atas berkat dan kemurahan Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di bulan Januari ini gereja kita mengambil tema yaitu memulai tahun dengan hati yang bersyukur. Memulai tahun dengan hati yang bersyukur. Di dalam Mazmur pasal 118 ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara kasih dalam Tuhan, pemazmur katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Artinya bahwa dalam setiap aspek hidup kita, baik dalam masa padang gurun maupun dalam masa suka, tetap bersyukur kepada Tuhan, karena itu kekuatan daripada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mengundang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung dalam gereja kita. Kita akan bersama-sama menikmati dan kita bersama-sama merasakan mujizat Tuhan, bahwa memasuki tahun yang baru ini kita bersyukur kepada Tuhan, sebab hati yang bersyukur adalah kekuatan daripada Allah. Saudara, saya tunggu saudara untuk hadir dalam setiap ibadah di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara hadir dalam ibadah kita, ibadah minggu setiap hari Minggu pukul 9, ibadah Kamis setiap pukul setengah 6 sore tepat ini, doa intim pribadi setiap pukul setengah 9 tempat ini, dan ibadah Crown setiap hari Sabtu pukul setengah 6 sore tempat ini, Joy Kids setiap hari Minggu pukul 9 pagi di tempat ini. Demikian informasi dari kami, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Informasi terkini yang berulang tahun pada minggu ini yaitu saudari Ibu Tabita Putri Dewi, tidak hadir ya. Baik. Puji nama Tuhan, shalom. Gak ada suaranya, shalom. Masih dingin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu atas kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama dapat beribadah. Bersyukur hari ini Mas Wahyu, puji nama Tuhan, hadir bersama kita di tempat ini. Saya terus mengundang saudara untuk hadir bersama-sama beribadah di gereja ini. Puji nama Tuhan, nanti setelah ini kita ngobrol ya Mas Wahyu ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada tambahan lagi? Ada pengumuman enggak Om? Enggak.
Nggak ada ya. Baik, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Hari ini yang berulang tahun yaitu Ibu Putri tapi tidak hadir ya. Pak Yati sehat? Puji Tuhan. Banyak saudara kita yang tidak hadir pada pagi hari ini. Tetapi biarlah kasih karunia Tuhan terus juga menyertai kehidupannya. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita bersama-sama angkat pujian ini. Kemudian Pendeta Ishak Sudarmaji akan menutup doa dan doa berkat. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi dengan iman kita, katakan bersama saya, berkali-kali Tuhan menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Di akhir ibadah kami sangat bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Engkau telah melimpahkan berkat-berkat-Mu melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Hati kami dikuatkan, iman kami diteguhkan, dan kami dibawa untuk terus membawa hidup ini sebagai persembahan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, dalam segala situasi. Karena Engkau adalah Tuhan yang kasih setia-Mu kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, memberikan kami kekuatan untuk terus mendorong dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hidup untuk bersyungut, tetapi hidup untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu ada berkat-berkat, ada kekuatan, ada kehidupan yang baru mengalir melalui pengucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami syukuri apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, semua baik dan indah. Kami berdoa untuk Ibu Putri yang berulang tahun tanggal 14 Januari. Tuhan, kami lepaskan berkat-Mu untuk Ibu Putri. Tuhan, berikan umur panjang, sehat walafiat, dan limpah berkat dalam hidup mereka. Berkati rumah tangganya, sehingga Tuhan senantiasa Ibu Putri menikmati kemurahan dan anugerah Tuhan di dalam keluarga. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai perjalanan kami, tibakan kami semua di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kembalikan hari-hari yang telah ditentukan untuk kami kembali beribadah kepada-Mu ya Tuhan.
Saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, Tuhan lawat pada pagi hari ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang Tuhan mengalami kemalasan, Tuhan gerakkan Roh Kudus menggugah hati mereka untuk mereka terus kembali bersemangat di dalam mengiring dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai untuk kemuliaan-Mu. Berkati semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, baik musik, PL, singer, Tuhan semua diberkati oleh Tuhan untuk kemuliaan dan keagungan Tuhan. Terima kasih dan mari kita angkat tangan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dan terimalah berkat rahmat, anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai saudara dari kemenangan ke kemenangan, berkat kepada berkat, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Yang percaya sudah diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin. Sugeng kundur, Gusti berkahi kita sadaya. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak-Ibu sudah terkasih, Yesus berkati. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita tutup dalam doa. Bapak, kami ucap syukur, kembali lagi Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah sertai Tuhan, pelayanan kami, ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, semua karena tuntunan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, semua karena penyertaan-Mu saja Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu sama dengan yang lain Tuhan, kiranya Engkau jagai Tuhan, perjalanan kami dari gereja sampai dengan tempat tujuan dengan selamat, tidak kurang satu apapun Tuhan. Kiranya Tuhan Kau pertemukan kami kembali Tuhan di ibadah hari Minggu depan Tuhan dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkati Tuhan setiap aktivitas kami Tuhan, besok baik yang bekerja maupun yang kuliah Tuhan, Kau berkati semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.